Zakat berasal dari kata zakah yang artinya tumbuh, berkah, bersih, suci, dan baik. Zakat adalah salah satu ibadah yang wajib kita tunaikan. Lalu, apa sih zakat itu? Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Ada 5 kriteria bagi seseorang yang sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat, yaitu beragama Islam, merdeka, harta benda dimiliki secara sempurna, zakat harta telah mencapai nisab tertentu, dan juga jika harta bendanya tersebut telah ia miliki selama 1 tahun penuh. Menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, atau orang-orang yang mengelola zakat, mualaf, hamba sahaya, atau para budak, muslimin yang berhutang, para fisabilillah yang sedang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, UU tentang pengelolaan zakat diatur dalam UU nomor 23 tahun 2011. Beralih melihat potensi dan realitas zakat di Indonesia, Indonesia memiliki potensi zakat nasional sebesar 233,8 triliun atau sebesar 1,56% dari PDB. Namun apabila kita melihat realisasinya, pengumpulan zakat di tahun 2018 hanya mencapai 8,1 triliun atau 3,4% dari potensi zakat. Dan apabila kita melihat realisasi pada penyalurannya hanya sejumlah 5,5 triliun atau sebesar 66% dari dana yang terhimpun. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya realisasi penyaluran itu belum sampai pada harapan pemerintah, di mana penyaluran diharapkan mencapai 80%. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Hal tersebut yang membedakan antara zakat fitrah dengan zakat lainnya. Takaran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah sebesar 1 sya' atau yang setara dengannya. Apabila zakat diterima setelah menunaikan sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Zakat mal tidak wajib dilakukan setiap tahun, namun akan menjadi wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat. Pertama, sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi 2 syarat. Pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Syarat harta yang wajib dikeluarkan untuk dizakati yaitu pertama, harta dimiliki penuh, kedua, bertambah atau berkembang, ketiga, cukup nisabnya, keempat, lebih dari kebutuhan pokok, 5, bebas dari hutang, dan 6, sudah berlalu 1 tahun atau mencukupi masa haulnya. Untuk nisab zakat mal sebesar 85 gram emas dan kadar zakat mal yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang tersimpan selama 1 tahun. Pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kita sebut dengan amil zakat. Dari pihak pemerintah memiliki Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan dari swasta memiliki lembaga amil zakat nasional seperti dompet duafa, rumah zakat, dan yatim mandiri. Salah satu cara terbaik menarik minat muzaki dalam berzakat ialah dengan mengikuti perkembangan zaman. Baznas sendiri pada tahun 2019 telah menyediakan layanan offline dan online.
Basnas telah membuat program nomor pokok wajib zakat sebagai database bagi muzaki untuk mendukung program pengumpulan dan penyaluran zakat. Apabila kita lihat, pada bulan Juli 2019, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik mencapai 12,9 triliun rupiah atau meningkat sebesar 285% dalam setahun. Apabila kita melihat program Basnas dalam digitalisasi pelayanan Basnas memberikan layanan online melalui transfer m-banking ke rekening resmi Basnas. Di antaranya melalui Bank BCA, Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Kedua, melalui e-commerce. Ketiga, melalui fintech, dompet digital seperti Dana, Spin, dan dompet digital lainnya. Yang keempat, melalui Zakat Virtual Assistance atau Zafira. Pengelolaan zakat dilakukan dengan Basnas ataupun Lasnas mengambil atau menerima dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki itu sendiri. Atau Basnas dan Lasnas dapat bekerja sama dengan teknologi digital atau yang lebih dikenal sebagai zakat digital maupun bank dalam pengumpulan harta muzaki. Dalam proses perhitungan zakat, muzaki diperbolehkan untuk melakukan perhitungan sendiri harta serta kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Namun, apabila muzaki tidak dapat menghitung harta dan kewajiban zakatnya, maka diperbolehkan untuk dibantu oleh Badan Amil Zakat untuk menghitungnya. Berdasarkan pasal 16 UU nomor 38 tahun 1999 tentang pendayagunaan zakat, hasil dari pengumpulan zakat akan digunakan kepada mustahik dengan ketentuan agama dan berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik itu sendiri. Penyaluran zakat akan dialirkan ke dalam bidang kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan dakwah. Lalu, sekarang mari kita bandingkan bagaimana kondisi pengelolaan zakat di beberapa negara yang telah mewajibkan zakat. Pertama, yaitu negara Malaysia. Zakat di negara ini dikelola oleh masing-masing 14 negara bagian. Sehingga masing-masing 14 negara bagian ini mengumpulkan dan mendistribusikan zakatnya di negara bagian masing-masing. Dan lembaga zakat ini disebut dengan Majelis Agama Islam. Kedua, yaitu kondisi di negara Arab Saudi. Penghimpunan zakat dan pajak menjadi tanggung jawab dari Kementerian Keuangan, sedangkan untuk penyalurannya, kewenangan dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ketiga, yaitu negara Sudan. Pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dilakukan hanya oleh satu lembaga independen yang disebut dengan Dewan Zakat.